Shalom, selamat malam waktu Colorado ini ya. Saya lihat juga di undangan ada di California, pokoknya di bagian Amerika sana. Saya belum pernah ke Amerika, cuma tahu lewat televisi. Dan tentunya saya sangat senang sekali bisa diundang untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan bagi umat-umat Tuhan yang berada di Colorado, di California, dan juga saya lihat di sini ada beberapa dari Indonesia, ada dari Jakarta, ada dari Jawa Timur, ada juga dari Sulawesi Utara. Jadi, senang sekali berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Terima kasih kepada Jemaat Colorado yang telah mengundang untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini waktu Indonesia, sekarang jam 9:30 pagi. Terima kasih juga untuk Gembala Bapak Pendeta Yoram Tumbarante bersama dengan Ibu, apakah Reba? Sudah rindu makan bakpiong ini. Satu kampung soalnya. Dari Toraja, saya juga dari Tanah Toraja. Saya punya Om. Terima kasih. Saya pernah ketemu sama Sir waktu di Ungklap, 2 jam mengajar di kelas kami, diundang oleh Pendeta Tommy Mampu. Oh iya. Dan melihat Bapak Pendeta ini semangat, dan saya senang sekali waktu memberikan mata kuliah, sekalipun cuma 2 jam. Iya. Waktu itu saya masih mahasiswa, tahun 2007 atau 2006 saya sudah lupa. Iya. Sudah mau tamat. Iya. Terima kasih Bapak Pendeta sudah mengundang dalam acara yang baik ini. Bersama dengan Ibu, salam kenal. Ya. Juga kepada Majelis Gereja Jemaat Colorado, terima kasih banyak atas undangan. Dalam hal ini langsung dikoneksi oleh Bapak Lloyd Simorangkir. Bapak Lloyd Simorangkir menghubungi sekitar hampir 1 bulan yang lalu. Dan tentunya Pak Lloyd sudah ingatkan, ini waktunya lama diingatkan Pak Pendeta, berarti bahannya ini harus betul-betul bagus katanya dipersiapkan. Pada waktu Pak Lloyd sampaikan itu saya agak grogi juga. Cuma ya saya punya Tuhan yang luar biasa, yang tentunya lebih hebat dari apapun di atas dunia ini. Jadi mudah-mudahan pekabaran firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Dan juga saya perkenalkan, ini saya punya Om, ada dari Jakarta. Ini Bapak Panggalo. Beliau belum Advent dan suka sekali dengar pekabaran Advent. Setiap saat selalu menagih untuk dikirimkan firman Tuhan. Cuma kalau saya kesibuk, sudah lupa kirimkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, Om saya, Bapak Panggalo, bisa bergabung bersama-sama untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Dan salam kenal untuk semua yang mungkin banyak saya belum kenal di sini. Mudah-mudahan ada waktu nanti ke Amerika bisa main-main, sekalipun cuma main layang-layang di sana atau main kelereng. Ibu Novi Sonda, terima kasih sudah mengizinkan. Juga ada Om Yoke di sini. Saya ingin sapa. Ini saya punya saya panggil Om karena beliau sangat akrab dengan saya, tahu seluk-beluk saya. Ini sponsor saya ini waktu di pelayanan pendeta muda. Om Yoke, apa kabar? Sudah rindu ini baku dapat. Halo Om Yoke. Ini kalau suka main badminton, baku dapat dengan Pak Lloyd. Pak Lloyd juga hobi main badminton. Ini Om Yoke pukulan ke kiri, mata ke kanan, jadi tidak bisa ditebak kalau main badminton. Jadi senang sekali bisa bertemu sekalipun hanya lewat Zoom. Salam untuk Tante Shirley, Om Yoke, bersama dengan anak-anak semua. Nah ini, halo, apa kabar Om? Baik-baik aja. Salam dari Indonesia, sudah di Malang sekarang, sudah di Malang ini.
dan engkau bersama dengan mereka Tuhan. Dan mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari yang lain yang tidak sempat saya sapa, mohon maaf. Saya belum banyak tahu, dan sekali lagi salam kenal untuk semua. Mohon maaf kalau ada kekeliruan atau tutur kata yang tidak berkenan. Apapun, saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Baik, sebelum saya menyampaikan pekabaran firman Tuhan pada saat ini, saya ajak kita semuanya untuk tunduk kepala sekali lagi dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami memohon urapan Tuhan menjadi bagian kami dalam sepanjang ibadah kami saat ini. Terlebih firman Tuhan yang akan kami dengarkan, biarlah kuasa Tuhan yang akan menyelimuti hati dan pikiran kami. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di bawah kaki salib-Mu, biarlah kasih dan pengharapan-Mu yang dinyatakan dalam pekabaran-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan. Amin. Sebelumnya, saya sudah tanya ke Pak Lloyd, karena beliau yang menghubungi. Saya tanya berapa lama. Beliau katakan, terserah Pak Pendeta katanya. Pokoknya selagi Roh Kudus masih berbicara, jangan berhenti. Jadi Bapak Ibu, mohon waktu, saya akan menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Dan katanya, kalau bisa sajikan pekabaran firman Tuhan itu diselimuti dengan kesaksian hidup dari pelayanan pendeta selama melayani di Indonesia. Karena itu yang menjadi kekuatan bagi kami di Amerika. Jadi maka daripada itu, saya mencoba untuk menyusun khotbah ini, pekabaran firman Tuhan ini, dengan gambar-gambar, foto-foto. Jadi ya hampir mirip-mirip laporan juga. Karena ada foto-fotonya, ada kegiatan-kegiatannya. Dan firman Tuhan ini saya bawakan dalam bentuk kesaksian hidup, dan kiranya ini akan menguatkan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada saat ini. Baik, izinkan saya untuk menampilkan share slide, boleh? Sudah boleh, Pak Lloyd ya? Silakan, Pendeta. Apa sudah kelihatan? Sudah, Pendeta. Oke, Ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Baik, pekabaran yang ingin saya sampaikan saat ini terfokus dari firman Tuhan, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4, dan saya memberi judul tekad melayani. Tekad melayani. Dari judul aja tentunya ada semangat di sini. Bagaimana ada komitmen juga dinyatakan di sana di dalam pelayanan. Kisah ini
dimulai dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1. Ini tentang bagaimana kesaksian Rasul Paulus dalam suratnya. Saya ingin bacakan 2 Korintus 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dari ayat ini kita melihat bagaimana jemaat-jemaat di Makedonia mempunyai pelayanan yang sungguh luar biasa. Dari tulisan Rasul Paulus, Paulus memberikan kesaksian bahwa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Makedonia ini, sekalipun dengan keadaan yang terbatas, tetapi ada kerinduan, ada semangat yang tidak dapat terbendung. Mereka suka mau melayani. Bukan cuma memberikan talenta mereka, bukan cuma memberikan mungkin materi mereka, bahkan dikatakan apapun, kalau apa yang mereka punya saat itu, mereka siap untuk berikan. Sekalipun di ayat 2 dikatakan, kehidupan mereka itu sangat terbatas. Katakan kehidupan mereka sangat terbatas. Dari segi materi, ya mungkin mereka tidak mempunyai apa-apa. Tapi kita lihat di sini bagaimana semangat umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Makedonia. Lebih lanjut di ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami. Ini kerelaan, jadi tidak dipaksakan. Ini kerelaan yang timbul dari hati umat-umat Tuhan. Bahkan dikatakan mereka ini mendesak kepada Paulus supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi ini tidak dipaksa ini. Tidak disuruh-suruh, mau sendiri, mau melayani. Saya bisa bayangkan kalau jemaat, baik jemaat umat-umat Tuhan yang ada di Colorado, mungkin yang ada di Surabaya, di Jakarta, di Manado. Kalau umat-umat Tuhan seperti ini, tidak perlu dibuatkan jadwal mungkin. Tidak perlu mungkin lagi ada seminar-seminar penginjilan, mungkin atau motivasi-motivasi. Karena jemaat umat-umat Tuhan mempunyai kerelaan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Sekalipun dilarang, ada kata di sana, mereka mendesak supaya kalau bisa saya diizinkan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Luar biasa umat-umat Tuhan yang ada di Makedonia. Umat-umat di Makedonia memberikan segenap harta, bahkan diri mereka di dalam pelayanan. Meskipun sangat miskin dan iman mereka yang masih baru, berbeda dengan umat-umat Tuhan yang berada di Yerusalem yang sudah matang secara iman, kerohanian, mereka masih sangat baru, ibaratnya mungkin baru bertunas, semangatnya luar biasa umat-umat Tuhan ini. Bahkan dikatakan sekalipun dengan keadaan yang terbatas, kemampuan yang terbatas, mereka mau membantu umat-umat Tuhan yang berada di Yerusalem yang saat itu membutuhkan pertolongan. Luar biasa umat-umat Tuhan yang ada di Makedonia ini. Mereka memberikan semua apa yang mereka punya. Bahkan dalam keterbatasan mereka, itu tidak membuat mereka
menjadi surut di dalam pelayanan. Ada semboyan yang sering saya dengar di saat saya berada di Manado, berkuliah di sana. Ada semboyan yang saya dengar dari umat-umat Tuhan di sana. Semboyan ini seperti ini. Mereka katakan, sekalipun rumah kami biasa-biasa saja, tetapi rumah Tuhan harus luar biasa. Artinya, sekalipun keadaan rumah itu tidak terlalu bagus, perabotan minim, tapi jangan gereja atau rumah Tuhan itu sama seperti keadaan rumah kita atau buruk dari rumah kita. Rumah Tuhan harus lebih baik dari rumah kita. Itu yang saya dengar waktu saya di Manado. Bahkan mereka katakan demikian lagi. Sekalipun mungkin di rumah kita makan yang biasa-biasa saja, tapi kita punya pendeta harus diberikan makanan yang sehat supaya kita dipelihara dengan baik. Luar biasa, makanya tidak heran waktu saya di sana saya kaget waktu saya melayani sebagai pendeta yang sedang praktek. Ini mata kuliah pastoral, sudah terakhir mau tamat, saya harus praktek di sana selama 1 tahun. Setiap saya mau pulang atau kembali ke tempat di mana saya tidur, ada tempat disediakan oleh jemaat. Sebelum makanan itu disajikan di meja potluck, ada makanan yang mereka sudah sediakan khusus untuk pelayan Tuhan. Jadi kalau ada 2 rantang, 1 rantang disajikan ke meja makan untuk potluck sebentar siang habis ibadah, dan 1 rantang sebelum masuk ke gereja sudah ditaruh di tempat, kalau ada motor di situ, kalau ada mungkin tasnya pendeta di situ, ditaruh di samping tasnya pendeta. Jadi saya rasa, wah ini luar biasa, dan saya alami seperti itu. Dan mereka punya semboyan luar biasa. Sekalipun kami makan sederhana di rumah, tapi pendeta harus makan yang sehat, biar kami terpelihara. Dan bagi saya sebenarnya kebalikan. Seharusnya domba-dombanya yang sehat, gembalanya akan senang. Tapi luar biasa umat-umat Tuhan. Jemaat Makedonia memberikan apa yang mereka punya. Seluruhnya, materi, tenaga, pikiran, apapun itu mereka berikan kepada pelayanan. Sekalipun kehidupan mereka pas-pasan. Kutipan Roh Nubuat, hidup yang terbaik, halaman 487. Katakan demikian. Ingatlah, di posisi manapun engkau sedang melayani, engkau sedang menyatakan motivasi dan tabiat yang berkembang. Apa saja jenis pekerjaanmu, apa saja jenis pekerjaanmu, lakukanlah itu dengan cermat dan dengan tekun. Taklukkanlah kecenderungan untuk mencari pekerjaan yang enteng. Luar biasa kutipan Roh Nubuat pada kita pada pagi hari ini. Di posisi manapun, keadaan kita apapun, ingat selalu ada motivasi dan tabiat yang berkembang di sana. Jangan karena posisi yang terbatas, yang mungkin tidak memadai, di saat kita mau bergerak mungkin tidak ada dana, tidak ada uang, atau mungkin saya tidak ada kemampuan untuk berbicara, tidak ada kemampuan mungkin untuk melayani. Tetapi firman Tuhan katakan, dalam posisi apapun, nyatakan motivasi dan tabiat yang berkembang. Apapun jenis pekerjaanmu, lakukan itu dengan cermat dan tekun. Jangan pilih-pilih pekerjaan, apalagi pekerjaan yang enteng. Ini tekad melayani, hidup yang terbaik, halaman 487. Lebih lanjut, kutipan Roh Nubuat katakan, pena inspirasi. Hidup yang terbaik, halaman 490. Ada sebuah lukisan yang menggambarkan seekor lembu jantan
yang sedang berdiri di antara bajak dan mezbah. Dengan keterangan, siap untuk salah satu, siap bekerja keras di pematang, atau dikorbankan di atas mezbah bakaran. Inilah posisi anak Allah yang sejati. Rela memenuhi panggilan tugas, menyangkal diri, berkorban demi pekerjaan penebusan. Bapak Ibu, kutipan ini memberikan kita gambaran dan motivasi, nasihat, bagaimana kita harus melayani dengan hati. Bukan cuma dengan hati, tapi menggunakan juga fisik kita. Jadi melayani dengan hati dan tangan istilahnya. Kita melayani dengan hati, kita melayani dengan apa yang kita bekerja bagi Tuhan. Atas petunjuk Tuhan, apa yang ada kita gunakan saja. Apa yang ada kita gunakan. Dan Tuhan akan gunakan alat yang sederhana itu menjadi alat yang serbaguna. Jadi kalau kita merasa, wah saya tidak mempunyai kemampuan apapun, lakukan saja. Apapun yang kita punya itu akan menjadi alat yang luar biasa. Ada banyak contoh tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pakai dari yang tidak bisa menjadi bisa, melalui juga alat-alat yang biasa dari tongkat Musa yang biasa itu menjadi luar biasa. Begitupun juga bagaimana dengan alat-alat yang lain, seperti kalau kita lihat contoh daripada abdi-abdi Allah yang lain mungkin hanya menggunakan mungkin alih-alih seperti Daud. Dia menjatuhkan Goliat dengan alat yang sederhana itu. Siapa lagi kalau bukan Tuhan di balik itu. Jadi apapun yang kita punya atas petunjuk Tuhan, lakukan itu sekalipun alat itu hanya sederhana. Pasti berguna bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita melayani dengan pengorbanan. Kita siap berkorban. Kita siap melakukan tugas ini. Memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan juga materi, bahkan perasaan kita. Ya, mungkin pernah kita dikecewakan di situ. Kita sudah tulus, kita dikecewakan, mungkin kita diceritakan hal yang tidak menyenangkan, diperlakukan tidak menyenangkan, tapi apapun itu, lakukan itu. Yang terakhir kutipan ini katakan, Hidup yang Terbaik halaman 495. Kembangkan mentalitas hamba yang siap untuk melayani. Mempunyai tekad untuk selalu melayani. Berkomitmen untuk tetap mengikuti Tuhan dengan melakukan apa yang Dia katakan. Dan melayani sekarang ini dimanapun berada atau ditempatkan. Dimanapun kita berada, apapun yang dipercayakan kita dalam pelayanan, buat itu yang terbaik bagi Tuhan. Segala kekurangan kita, Tuhan yang akan melebihkan. Saya ingin bersaksi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Di dalam pelayanan saya di Jawa Timur ini, tentunya ada banyak hal yang saya sudah lewati, tantangan-tantangan, tentunya juga ya ada air mata di sana, ada pergumulan, dan tidak mudah bagi saya yang masih muda ini untuk mengambil tekad di dalam pelayanan. Sebenarnya dari kecil itu cita-citanya ingin menjadi atlet badminton, sebenarnya dari kecil. Tapi pada waktu sudah SMP, SMA, mulai melihat, wah tertarik dalam pelayanan. Dan pada waktu saya tamat SMA, saya bertekad untuk menjadi seorang pendeta. Pelayanan yang pertama yang saya lakukan adalah di Sumbawa Besar. Sumbawa Besar. Ini mungkin Om Yoke bisa tahu juga apa yang saya lakukan di sana selama pelayanan. Beliau tahu persis apa yang saya lakukan di sana.
Waktu saya melakukan pelayanan di Sumbawa Besar, hal yang membuat saya begitu bergumul di saat saya baru tamat, saya bingung untuk mencari di mana saya akan melayani Tuhan. Saya sudah menjadi seorang hamba Tuhan, sekarang saya mau melayani di mana. Jadi waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, pakai saya ini, sekarang saya mau cari ladang untuk saya bekerja bagi Tuhan. Lalu saya coba hubungi teman yang berada di Papua karena saya rindu untuk keluar dari kampung, dari Sulawesi Selatan. Saya suka sebenarnya pergi di Papua, kalau enggak di Ambon, rencananya waktu. Jadi dibilang, oh kirim aja lamaran. Saya coba kirim lamaran, tapi belum dapat jawaban. Saya berdoa lagi, Tuhan, mohon petunjuk. Dan saat ini saya memohon petunjuk daripada Tuhan. Pokoknya kalau ada yang telepon saya di luar atau hubungi saya di luar untuk melakukan pekerjaan, saya siap dimanapun Tuhan tempatkan. Dan saya memilih tempat di mana saya bisa belajar banyak untuk mengandalkan Tuhan. Ada hal-hal kedangingan yang ingin saya tanggalkan, masa-masa lalu saya. Karena waktu itu saya banyak belajar tentang buku Kisah Para Rasul, bagaimana Rasul Paulus itu berada di padang gurun, dia menyangkal diri luar biasa, menjadi seorang yang punya karakter keras, tapi menjadi karakter yang sangat menurut. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, carikan tempat yang paling sulit bagi saya, di mana banyak tantangan, saya mau pilih tempat itu. Dan tunjukkan tempat itu. Karena ada banyak hal yang harus saya tanggalkan. Karena di tempat itulah semua hal-hal yang menyangkut ketinggian diri saya, Tuhan akan rendahkan dan saya akan melihat Tuhan di sana. Akhirnya saya mendapatkan telepon waktu itu dari Ketua Jemaat Batu Hijau di Sumbawa Besar, Pak Billy Lesnusa. Hubungi saya, mungkin ya anggota majelis gereja juga sudah berbicara waktu itu, ya ada Om Yoke juga di sana. Dan saya dihubungi untuk melayani di Sumbawa Besar. Jadi kurang berapa kilo itu. Pokoknya kalau dari jemaat induk itu, jemaat Batu Hijau, itu kurang lebih hampir 3 jam perjalanan non-stop naik motor, baru sampai di Sumbawa Besar. Jadi saya memilih, oke, inilah jawaban Tuhan. Saya memilih tempat ini. Ya, karena cuma modal semangat, saya tidak tanya apakah ada gereja, apakah ada rumah, dan lain sebagainya. Pokoknya saya sudah semangat, oke saya pergi. Dan waktu itu Pak Billy katakan, kalau bisa Reynold nanti ke sana, segera saya tunggu dalam minggu ini, nanti mampir dulu di Batu Hijau. Jadi sudah saya langsung berangkat, saya mampir di Batu Hijau, lalu saya lanjutkan lagi perjalanan dengan menggunakan kendaraan motor roda 2 waktu itu. Jadi beberapa kali menyeberang. Sampai di Sumbawa Besar, tidak ada tempat tinggal. Ini tidak ada tempat tinggal yang saya bayangkan, mungkin seperti pastori dan lain sebagainya. Lalu saya hubungi ketua jemaat, Pak Billy, katakan, oh sudah, cari saja dulu tempat kos, dan nanti Pak Pendeta kasih kabar berapa biayanya, nanti saya transfer dan saya bisa berikan itu untuk Pak Pendeta. Jadi saya cari tempat kos. Jadi waktu saya datang di Sumbawa itu tidak ada seperti mungkin penyambutan, oh selamat datang dan lain sebagainya, tidak ada. Jadi saya datang cari tempat kos, dan dapat tempat kos dan saya tinggal di situ. Dan saya tanyakan di mana anggota, dikatakan, oh di sini anggota baru ada satu keluarga, itu pun belum sangat setia, namanya keluarga Frit Awola, baru satu keluarga itu. Dan saya langsung cari sore harinya waktu tiba di Sumbawa dan saya berdoa. Puji Tuhan, jemaat Batu Hijau sangat memperhatikan pelayanan yang ada di Sumbawa Besar, dan melalui seizin Tuhan,
jemaat Batu Hijau membeli 3,5 are tanah. Nah, 1 are di Sumbawa Besar itu besarnya 10 kali 18 kalau di Sumbawa Besar. Nah, tanah gereja yang akan dibeli itu luasnya 3,5 are. Jadi ya sudah ya belasan meter lah itu luas gereja, lebih memanjang luas gereja ini, tanah gereja ini. Dan di foto inilah saya menampilkan tanah yang begitu gersang, rumputnya Bapak Ibu bisa lihat masih gersang. Di tanah inilah ada rencana untuk pembangunan gereja. Dan kami tidak tahu, belum ada uang bagaimana bisa membangun gereja saat itu. Karena paling pertama dombanya belum cukup, belum banyak, dan gembalanya baru datang. Berarti kandangnya juga belum ada. Jadi waktu itu saya benar-benar sangat mengandalkan Tuhan. Tiap pagi di saat saya bangun, ini pagi-pagi hari, saya foto di tempat ini sesudah saya doa pagi. Biasanya kalau saya bangun pagi, itu jam 4, saya bersih-bersih, lalu saya pergi ke tanah lokasi sekitar jam-jam 5:30. Selesai saya berdoa di tempat ini, saya foto tempat ini. Dan disinilah setiap pagi saya berdoa. Doa saya, Tuhan, saya mohon kuasa Tuhan supaya suatu saat gereja bisa berdiri di tempat ini. Karena jujur di Pulau Sumbawa Besar belum ada gereja sama sekali. Di Pulau Sumbawa Besar belum ada gereja. Dan saya berdoa, Tuhan tolong mudah-mudahan gereja Tuhan bisa berdiri di sini. Dan pekerjaan Tuhan dimulaikan. Dari keluarga Frit Aola inilah, dan juga dikirimkan ada misionari untuk membantu. Ini ada namanya Kio Manalu, misionari dikirimkan untuk membantu pekerjaan Tuhan di sana. Saya bekerja berdua dengan dia. Dan kami mulai membentuk KPA untuk mencari jiwa-jiwa. Ini KPA, dan ini KPA kelompok pendalaman Alkitab yang saya buat di Lapas, Lembaga Permasyarakatan. Saya masuk ke sana, saya hubungi bagian Bimas Kristen itu yang baju merah muda, itu ketua Bimas Kristen, dan pemimpin rohani di penjara. Ini saya lupa nama bapak ini lagi. Siapa namanya? Orang dari Sabu yang pakai kacamata itu. Dan inilah dikumpulkan para narapidana yang sedang mengikuti rehabilitasi penahanan. Jadi saya bentuk kelompok KPA di sana, dan juga pendalaman Alkitab kepada masyarakat di sekitar. Ini kelompok KPA kami bentuk, ada beberapa, termasuk juga ada opa-opa, oma-oma, baik dari Pulau Alor, ada banyak juga ikut sama-sama. Dan kami mengajar mereka belajar firman Tuhan. Hampir tiap hari saya mengajar mereka untuk mengenal kebenaran. Karena waktu itu belum ada tempat untuk kami beribadah, jadi tempat yang kami pilih dan paling menyenangkan adalah di tepi pantai, karena pesisir Sumbawa Besar itu adalah pantai. Dan jemaat Batu Hijau biasanya datang untuk menguatkan umat-umat Tuhan yang ada di Pulau Sumbawa Besar. Kami beribadah di pinggir pantai. Belum ada gereja, jadi atap kami itu langit. Atap kami langit, dan langsung melihat pemandangan yang luar biasa di pinggir pantai. Setiap ibadah hari Sabat kami beribadah di pinggir pantai. Nah, ini dari hasil pendalaman Alkitab, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan dan dibaptiskan di pinggir pantai di Pulau Sumbawa Besar. Dibaptiskan waktu itu masih pendeta gembalanya Pak Pendeta Budi Solihin, beliau yang pakai dasi merah muda. Nah, ini baptisan-baptisan,
yang kami lakukan di Sumbawa Besar. Di Pendeta Rana membaptiskan karena waktu itu saya masih belum pendeta penuh, jadi pendeta-pendeta yang sudah diurapi yang membaptiskan calon baptisan ini. Ini laporan saya dalam bentuk baptisan. Semuanya di pantai. Semuanya di pantai. Dan kadang ada juga yang saya bawa ke Maluk. Di Maluk itu pantai Maluk, pantai dekat jemaat induk, di jemaat Batu Hijau. Jadi saya kadang bawa jiwa ke sana untuk dibaptiskan. Jadi saya biasanya sewa mobil, jemaat dong sewa aja mobil, bawa ke sana, kita baptiskan di sana. Jadi ada juga dibaptis di Pulau Sumbawa Besar, ada juga yang dibaptiskan di jemaat induk. Saya bawa ke sana untuk dibaptiskan. Puji Tuhan, pekerjaan Tuhan mulai berkembang. Lalu karena mulai banyak jiwa yang dibaptis, otomatis saya bukan lagi harus tinggal di tempat kos. Karena jujur waktu di tempat kos itu tempat tinggal saya sangat kecil, ukurannya cuma 2x3. Nah, kadang kalau ada tamu atau teman-teman yang ingin bermalam dari tempat yang jauh, sangat kecil. Akhirnya saya menghubungi jemaat induk, bagaimana caranya supaya tempatnya bisa agak lebih besar, mungkin menyewa rumah yang sederhana. Dan jemaat mengatakan cari saja rumah, karena saya tahu jemaat ini juga membutuhkan biaya bagi pelayanan yang ada di Sumbawa Besar. Saya mencari rumah yang sederhana saja, dari rumah gedek, jadi atapnya ini masih genteng-genteng sisa, lalu dindingnya dari gedek, dari anyaman bambu. Dan disinilah tempat rumah pertama kami mengadakan gereja. Karena di dalam ini panas, kami buat tenda terpal. Jadi ini ya puji Tuhan, keterampilan otodidak. Jadi ini bikin terpal, saya belajar baru di situ. Sebelumnya saya nggak tahu bagaimana membuat tenda seperti ini. Jadi saya belajar semua bagaimana caranya. Dan itu semuanya saya percaya dari Tuhan. Jadi bikin ini untuk kami beribadah di depan rumah. Dan agak jauh sedikit memang masuk rumah ini, saya cari tempat di mana bisa kami beribadah dengan tenang. Karena di Sumbawa Besar itu 90% itu mayoritas Muslim dan Muslim fanatik. Kalau Bapak Ibu mau cari jemaah JAD, banyak di Sumbawa itu, termasuk di Bima, Dompu, itu basis mereka JAD yang baru-baru buat teror di Indonesia. Jadi pergumulan yang kami hadapi pada waktu kami mau beribadah di rumah ini adalah berhadapan dengan Muslim aliran keras. Jadi saya pilih tempat di mana agak masuk, supaya pada waktu kami beribadah, bernyanyi, mengangkat pujian, suara kami tidak kedengaran ke masyarakat yang ada di sekitar. Dan kami kontrak rumah ini sangat murah, 2 juta 1 tahun. 2 juta 1 tahun. Cuma rumah ini belum ada kamar mandi yang permanen, dan belum ada juga untuk, mohon maaf, untuk buang air besar. Belum ada air besar. Jadi kalau jemaat datang itu biasanya di belakang itu ada sedikit hutan-hutan. Jadi ya cari posisi masing-masing yang mana yang enak. Nah, kalau mandi biasanya cuma tutup pakai terpal. Kalau saya mandi tutup pakai terpal di belakang. Jadi ya makanya harganya murah, cuma 2 juta 1 tahun. 2 juta 1 tahun. Kami beribadah dengan seizin dan campur tangan Tuhan. Akhirnya jemaat cabang Sumbawa Besar berdiri, diresmikan tahun 2011 oleh Ketua Departemen PA KJKT. Dalam hal ini Pendeta Leonard Mamento waktu itu. 2011 diresmikan, jemaat ini menjadi jemaat cabang. Jadi dari belum ada jiwa, belum ada rumah untuk ibadah, mulai dibentuklah jemaat cabang atau sekolah sahabat cabang. Dan kami terus dengan semangat, karena ada beberapa anak-anak muda yang kami menangkan di sana, melatih anak-anak muda ini untuk bagaimana bisa juga terlibat dalam pelayanan penginjilan. Jadi kami latih ibaratnya kegiatan misionari. Jadi saya coba
mencari cara bagaimana melatih mereka menjadi alat Tuhan. Jadi satu menangkan satu. Jadi mereka saya latih bagaimana bisa menjadi juru kabar Tuhan, membawakan pekabaran Injil di Pulau Sumbawa dari anak-anak muda ini. Setiap sore saya latih mereka di pinggir pantai, belajar meditasi Alkitab, belajar doktrin, saya latih mereka dengan pertolongan Tuhan. Tetapi tantangan tiba-tiba datang, kira-kira tahun berapa itu, 1 tahun lewat atau 2 tahun lewat itu, terjadi kerusuhan di Sumbawa Besar. Terjadi kerusuhan antar etnis, bahkan juga agama sudah dibawa waktu itu. Pada waktu saya mendengar kejadian itu, ya tentunya saya langsung berpikir kepada domba-domba yang baru itu. Tentunya kan mereka baru, masih minim, iman mereka tentunya belum dewasa. Saya beranikan diri naik motor untuk jemput mereka satu-satu, bawa ke tempat yang aman. Dan tempat yang aman waktu itu adalah di Kompi, basis tentara, Kompi Senapan. Saya bawa. Jadi agak keluar kota. Nah, mau tidak mau saya harus melewati kerumunan kerusuhan ini. Ya, saya bersyukur kulit saya ini fleksibel, muka saya juga fleksibel. Mau dibilang orang Jawa iya, mau dibilang orang Ambon iya, mau dibilang orang Sumbawa juga iya. Jadi saya beranikan diri, saya jalan. Jadi tidak dicegat, tidak ada pemeriksaan. Tapi yang lain sudah pada mengungsi, rumah dibakar, bahkan harta benda mereka dihancurkan di depan jalan, dikasih keluar lalu dibakar. Dan waktu itu sudah mencekam situasi. Sebagai gembala yang baik, saya belajar untuk mengambil resiko ini. Saya harus selamatkan domba-domba saya. Saya sudah setengah mati cari domba ini hilang, saya harus cari. Dimanapun domba itu berada, di ujung jurang pun saya harus cari, dan saya selamatkan. Saya bonceng mereka satu-satu untuk bawa ke Senapan Kompi, tempat di mana ada perlindungan di sana. Saya bawa mereka dengan suasana yang mencekam. Dan puji Tuhan, tidak terjadi apa-apa waktu itu. Terus sekalipun mungkin di tengah jalan saya ditanya mau kemana, saya coba pakai logat-logat Sumbawa di sana. Jadi penting juga kita belajar bahasa. Sehingga saya lolos dari kerumunan itu, dan saya bawa mereka sampai ke tempat yang aman. Kami mencoba mencari perlindungan di sana, dan kami aman di tempat itu. Nah, setelah kejadian kerusuhan, tentunya tidak mudah bagi kami untuk beribadah di rumah itu lagi. Karena ada beberapa informasi yang kami dapat, baik dari pihak keamanan, bahwa untuk ibadah jangan dulu di tempat-tempat yang boleh kata masih rawan. Kalau bisa ya beribadah ditahan dulu sampai benar-benar situasi kondusif. Pada waktu sesudah kerusuhan, 2 minggu sesudah kerusuhan, saya bergumul. Aduh, ini kalau domba-domba ini tidak dikasih makan rohani, gimana caranya ya? Lama mereka tidak ibadah, tidak ada pembekalan, dan saya coba cari cara. Dan puji Tuhan, atas petunjuk Tuhan, saya diundang oleh tokoh masyarakat setempat untuk memakai rumahnya beribadah. Saya ingin tampilkan video, mohon izin. Ini video kami beribadah. Jadi kami beribadah ini pakai rumah toko masyarakat sekitar. Ya, ada toko masyarakat. Kentara Pak Lloyd ini videonya? Belum. Belum kentara Pak ya? Tutup dulu yang ini. Saya coba dulu matikan ya.
Ini sudah tentara? Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Ya, jelas. Oke, ini saya tampilkan slide di saat kami beribadah. Jadi ini pakai rumah dari tokoh masyarakat sekitar. Jadi kami beribadah di sini. Kami gunakan rumah tokoh masyarakat sekitar untuk, ya puji Tuhan. Tuhan membuka jalan, jadi kami masih bisa beribadah. Jadi yang kami lakukan saat itu tidak menyanyi untuk menghindari suara yang nyaring supaya tidak kedengaran dari tetangga. Jadi kami melakukan meditasi Alkitab, lalu kami sharing Alkitab di sana. Kami sharing Alkitab di sana. Oke. Sudah kelihatan gambarnya, Pak Lloyd? Iya, iya. Sudah ya. Oke, itu tadi video yang saya tampilkan. Jadi pada waktu habis kerusuhan ini, kami atas petunjuk Tuhan, kami diarahkan, kami beribadah di rumah tokoh masyarakat sekitar. Kami baca Alkitab di sana, kami meditasi dengan situasi yang belum kondusif. Jadi Tuhan buka jalan. Apapun situasi yang kami alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan peliharakan kami. Dan puji Tuhan, kami masih bisa beribadah, dan rumah yang kami tempati itu adalah atas kebaikan hati daripada tokoh masyarakat sekitar untuk kami pakai beribadah. Cuma dengan pesan jangan menyanyi, minimal kita bisa baca Alkitab dan berdoa. Dan kami lakukan di sana. Lalu dari koneksi inilah dengan tokoh masyarakat sekitar ada gagasan, dibilang begini, Pak Pendeta, supaya Pak Pendeta bisa mendapatkan hati masyarakat sekitar. Jadi saya percaya Tuhan yang gunakan tokoh masyarakat. Coba Pak Pendeta bikin sebuah gerakan di mana ada kegiatan namanya bakti sosial. Terserah Pak Pendeta mau buat apa, apakah itu kesehatan, bagi sembako, atau apapun itu, silakan buat. Akhirnya puji Tuhan, saya punya pemikiran terbuka lagi. Dan saya hubungi anak-anak muda yang bekerja di SOS, di Jemaat Batu Hijau, untuk ikut bergabung dalam misi ini, bisa berbaur dengan masyarakat sekitar, dengan cara membuat pemeriksaan kesehatan gratis. Dan ternyata ada beberapa teman-teman dari perawat SOS itu ikut berpartisipasi, termasuk yang dari Jakarta. Ada tenaga dokter itu 2, dan sisanya perawat. Dan kami mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis. Dan puji Tuhan, kembali lagi, kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, yang saya sempat khawatir, datang nggak orang ini?
masih apa ya, maksudnya orang ini yang masyarakat sekitar takutnya pikir yang macam-macam tentang acara ini. Mereka tahu saya orang Kristen, apakah mereka mau datang? Dan ternyata ya mungkin kuasa Tuhan di balik ini, dan saya juga berusaha untuk berbaur dengan mereka. Selama 3 hari saya jalankan undangan, saya izin ke RT, RW, kelurahan, lalu saya jalan bawakan undangan itu untuk menghadiri pemeriksaan kesehatan gratis dari rumah ke rumah dengan senyuman yang lebar. Lalu ternyata antusiasnya seperti ini. Mereka datang untuk pemeriksaan gratis, dan rumah yang kami pakai adalah toko masyarakat setempat. Kami pakai rumah ini, dan ini tenda semuanya disediakan oleh kantor kelurahan, tidak dibayar. Puji Tuhan. Ya, memang perlu kita berbaur, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita berbaur dengan mereka, kita belajar bagaimana, ya, minta cara bagaimana kita bisa bergaul. Dan semua kursi ini kursi dari kelurahan, termasuk tenda dari kelurahan, terpal juga dari kelurahan. Kami tidak mengeluarkan biaya kecuali mungkin dari teman-teman SOS yang perawat yang ikut membantu mencarikan untuk bagian obat-obatan dan alat-alat yang dibutuhkan. Jadi terpal apa semua itu tidak dibayar. Kursi semua gratis dari kelurahan. Puji Tuhan, difasilitasi. Termasuk ini bubur kacang hijau, ini disediakan oleh Bapak yang punya rumah yang kami pakai ini toko masyarakat. Kami tidak bayar, disediakan ini bubur kacang hijau, kola kacang hijau. Jadi disediakan bagi orang-orang yang sudah pemeriksaan dapat ini. Jadi puji Tuhan, kami rasakan sambutan yang luar biasa. Dan teman-teman yang mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis ini nginap di rumah ini juga. Dikasih makan gratis sama yang punya rumah. Tidak bayar apa-apa. Jadi cuma datang, bawa peralatan kesehatan, perlengkapan obat-obatan, lalu kami bikin kegiatan ini. Semuanya difasilitasi oleh masyarakat sekitar. Puji Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan. Dan inilah tim yang ada, yang kami lakukan kegiatan saat ini. Lalu lebih lanjut, dengan seizin Tuhan, saya coba berbaur dan melalui kegiatan bakti sosial, saya diundang oleh Wakil Bupati Sumbawa Besar untuk bertemu dengan Bapak Bupati. Jadi saya diundang dalam barisan ini sama-sama. Jadi waktu itu kami diajak untuk rapat Kesbangpol FKUB, dan saya tergabung dengan mereka. Saya bisa bersaudara dengan mereka, menceritakan tentang kasih Tuhan, bahwa sebenarnya begini gereja Tuhan yang benar, begini kasih Tuhan kepada manusia. Dan saya banyak berbaur dengan mereka. Dengan ada kesempatan diberikan pemaparan supaya ajaran-ajaran yang menyimpang itu tidak terjadi di Pulau Sumbawa. Jadi waktu itu saya diundang dan saya menyampaikan doktrin Advent. Saya disuruh untuk menyampaikan, silakan Pak Pendeta bikin pemaparan doktrin apa yang Bapak punya dalam gereja Bapak. Saya sampaikan, termasuk tidak makan babi, tidak apalagi minum alkohol, minum kopi. Dan mereka katakan, wah ini Islam kalau begini. Ini Islam, dia bilang. Ini Kristen Hanif. Hanif itu artinya Kristen yang lurus katanya. Dan saya sampaikan supaya mereka tahu, oh ini doktrin yang dipercaya oleh gereja. Karena yang berkembang, karena memang waktu itu Advent kan belum ada di Pulau Sumbawa, dipikirnya ajaran-ajaran apa begitu. Mungkin ajaran menyimpang atau bagaimana. Tapi pada waktu Bapak Bupati, Wakil Bupati, Ketua FKUB, Bapak Kesbangpol mendengar pemaparan yang saya sampaikan, saya bawakan doktrin Advent melalui buku 28 doktrin itu, mereka meyakini, wah ternyata gereja Advent sama dengan ajaran Islam. Sama dengan ajaran Islam. Dan kami diterima. Dan 1 tahun kemudian diundang sampai studi banding ke Yogyakarta. 1 bus, 1 pesawat dengan Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Itu yang di tengah. Jadi luar biasa pekerjaan Tuhan. Jadi saya coba berbaur dan menyampaikan bagaimana gereja Advent, bagaimana orang Kristen yang sebenarnya. Jadi diterima oleh
Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Akhirnya kami sudah mulai mencari tempat yang layak lagi. Jadi pindah rumah lagi, Bapak Ibu. Pindah rumah lagi, dan rumah yang kami dapatkan saat itu ya sudah permanen, bukan lagi dari gedek, bukan lagi dari anyaman bambu. Dan kami mendapatkan rumah ini untuk kami beribadah. Kami beribadah di situ setiap hari Rabu, hari Jumat, dan hari Sabat. Kami beribadah di sini. Rumah inilah yang kami gunakan. Dan disponsori oleh Jemaat Induk, Jemaat Batu Hijau. Kami bisa beribadah di sini. Nah, ini suasana ibadahnya, sekalipun sederhana. Jadi memang semuanya terbatas. Kursi juga baru kami beli. Puji Tuhan, tidak pinjam-pinjam lagi. Ini kursi kami beli, dan kami rasa sangat senang, sangat diberkati karena ada tempat yang nyaman, sudah mulai permanen. Dan dilayani oleh pendeta penuh, gembala penuh, yaitu Ketua Distrik kami, Bapak Pendeta Eko Darmanto. Bapak Pendeta Eko Darmanto. Jadi kami beribadah di rumah ini. Sekalipun ruangannya mungkin cuma berapa, tapi luar biasa umat-umat Tuhan. Kursi baru, semangat baru, suasana baru. Kami kontrak rumah ini 1 tahun itu 8 juta. Ya, kalau saya ingat 8 juta yang rumah ini dikontrak. Nah, kembali lagi. Jadi pada waktu domba-domba itu sudah ada, domba-domba sudah ada, gembala sudah ada, tapi kandangnya ini belum ada, masih dalam pergumulan. Jadi saya coba berdoa terus, dan Tuhan buka jalan. Mulai Tuhan mengirimkan donatur, termasuk ini ada Om Yoke di situ. Saya percaya Om Yoke juga, sekalipun tidak tulis nama, pasti saya yakin beliau ini membantu. Jadi Jemaat Batu Hijau mengirimkan beberapa uang untuk kami bisa bangun gereja yang permanen. Jadi ini lokasi agak dalam memang, dan atas petunjuk Tuhan mungkin ya atas petunjuk Tuhan kami bisa mendapatkan tempat yang strategis, yang bagus begini. Jadi tidak terlalu di luar kota, tapi agak ke dalam. Dan ternyata tanah kapling yang ada di sini kebanyakan orang-orang Bali yang mengambil. Jadi termasuk aman. Sehingga kami memulai pembangunan, dan saya izin pembangunan waktu itu sampai ke Wakil Bupati dan Bupati. Karena sudah akrab, saya mengajukan izin, dan atas saran beliau, Bapak Bupati katakan, jangan izin gereja, belum bisa. Kalau bisa bangun saja rumah doa. Kalau mereka sebut itu musola. Jadi diizinkan kalau bangun rumah doa. Jadi waktu itu isinya bangunnya rumah doa. Atau chapel, istilahnya begitu. Jadi pembangunan dimulai. Mulai bangun fondasi. Fondasi, donatur mulai berdatangan, puji Tuhan, bisa dibangun karena gereja, doa mulai terkabul. Lalu ini sudah mulai atur rangka, mulai dari kusen, semuanya mulai bata sudah mulai disusun dari tanah yang kosong tadi itu. Lalu anak-anak muda yang ada, saya rangkul bagaimana caranya supaya bisa kita sama-sama untuk meringankan beban dari tukang, termasuk menghemat budget pembangunan. Kami ikut membantu untuk angkat tanah urukan, tanah galian di situ. Termasuk juga Bapak Ibu, ada cewek-cewek di sana, perempuan ikut membantu. Jadi yang laki-laki angkat tanah, angkat pasir, yang perempuan pakai sekop, masukkan ke dalam karung. Semuanya ikut membantu supaya gereja ini bisa berdiri. Kami ada semangat karena Tuhan membuka jalan. Semangat, kami mulai timbun bagaimana supaya gereja ini bisa berdiri bagus. Nah, ini masih muda, ini masih fresh, jadi masih bisa angkat beban berat. Yang tua juga ikut sama-sama, ikut membantu. Jadi kalau cuma
buat lantai bawah masih bisa, masih ada anggota jemaat yang bisa untuk bikin. Jadi gratis. Jadi kami bekerja sama, campur semen, lalu cor lantai gereja, dan Bapak inilah yang ikut membantu untuk pembangunan gereja, untuk menghemat anggaran. Karena memang minim anggaran waktu itu. Kami gunakan bagaimana caranya supaya bisa ada gereja terbangun. Jadi semua bekerja sama, jemaat induk bekerja sama, kami yang di jemaat cabang juga bekerja, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini mulai terbentuk dari rangka tadi, sudah mulai ada atap, sudah bata sudah mulai berdiri, sudah nampak jelas rangkanya. Ini gereja kita yang akan nanti ya dengan harapan waktu itu mudah-mudahan bisa jadi gereja induk lagi, jadi gereja baru. Ini waktu pemasangan atap. Ada hal yang ingin saya saksikan di sini. Kenapa waktu itu ini rumput sudah mulai banyak, lalu seakan-akan pembangunan ini akan terhenti. Kendala yang kami hadapi saat itu adalah mendapatkan air, karena air sudah habis. Tempat lokasi gereja ini berada, pembangunan gereja ini berada di atas bukit. Dan bukit ini bukit berbatu, bukan tanah. Jadi susah untuk mendapatkan air. Di atas bukit dan berbatu. Dan susah untuk mendapatkan air. Nah, sebelum ini dibangun, saya ingin bersaksi bahwa hal yang saya lakukan rutinitas selama 1 hari itu, jadi pagi saya bangun, saya berdoa, rutinitas makan, sarapan, lalu saya pergi melawat, siapa yang saya bisa lawat, lalu siangnya saya kembali ke lokasi gereja untuk melihat bagaimana tukang bekerja, apa yang saya bisa bantu, saya bantu. Sore hari saya minta tolong kepada anggota-anggota gereja, termasuk anak-anak muda, kalau ada waktu datang ke gereja, kita sama-sama bantu tukang supaya pekerjaan ini cepat selesai, pembangunan cepat selesai. Nah, sore hari itu yang saya gunakan adalah mengangkat air dari bawah bukit naik ke atas bukit, pakai jerigen, kasih naik di atas kereta dorong, kereta tukang itu yang cuma muat 3 jerigen untuk mengisi 3 tong air atau drum. 3 drum air, supaya itu bisa digunakan besok tukang bisa bekerja. Karena kalau tidak ada air, tukang tidak bisa bekerja. Jadi sore hari itu, saya mengangkat air dari bawah bukit, karena air cuma ada di bawah bukit, saya angkat sampai ke atas bukit, dekat gereja, mengisi 3 drum, setiap sore, kecuali hari Sabat, saya tidak lakukan itu. Saya mengisi 3 drum itu, supaya besok hari, tukang bisa bekerja. Jadi luar biasa pengalaman ini, saya tidak rasakan lagi angkat-angkat drum seperti itu. Jadi jujur waktu saya melakukan pekerjaan itu, saya jarang berada di tempat di mana saya tinggal. Pagi saya sudah keluar, siang sudah ada di lokasi, kadang makan bersama tukang, sore itu sudah bantu tukang angkat air dan lain sebagainya. Kadang penyakit kulit menyerang, mulai dari panu, kadas, kurap, menyerang semua waktu itu. Jadi gembala, jadi bendahara juga, menerima uang, mengirimkan laporan, jadi tukang juga. Jadi semuanya dilakukan, multifungsi. Dan penyakit yang saya dapat waktu itu memang penyakit kulit. Karena mulai kulit terkelupas, karena kena matahari. Dan panas di Sumbawa itu, Bapak Ibu, aduh luar biasa. Sangat panas. Pulau ini sangat panas kalau musim panas. Mungkin di Colorado, saya dengar dari Pak Lloyd, ternyata di Colorado itu dingin katanya. Tapi kalau di Sumbawa ini sangat panas. Dan ini saya lakukan tiap sore. Karena air tidak ada, sulit untuk mendapatkan air, sehingga pembangunan itu terhenti sementara waktu. Saya bergumul untuk itu. Saya ingin bacakan pekabaran firman Tuhan dari renungan pagi. Saya ambil dari buku Pandanglah pada Yesus, halaman 301. Ini yang menjadi kekuatan waktu itu. Dalam melakukan pekerjaannya,
Tuhan tidak selamanya menjadikan sesuatu nyata di hadapan hamba-hambanya. Ia kadang-kadang mencoba kepercayaan umatnya yang membawa keadaan-keadaan yang memaksa mereka maju dalam iman. Lebih lanjut. Sering ia membawa mereka kepada dalam tempat yang sukar dan meminta kepada mereka untuk maju bila nampaknya kaki mereka menjamah air Sungai Yordan. Adalah pada waktu seperti ini, bila doa hamba-hambanya naik kepadanya, kepada Tuhan, dalam iman yang sungguh-sungguh. Apa jawaban Tuhan? Allah membuka jalan di hadapan mereka dan membawa mereka keluar ke suatu tempat yang besar. Saya ingin bersaksi Bapak Ibu. Ini logo Nike. Logo Nike ini dia punya moto just do it. Lakukan saja. Jadi firman Tuhan itu menguatkan bagi saya, dan prinsip saya saat itu adalah lakukan saja. Sisanya Tuhan yang akan lakukan. Jalan buntu di depan ini akan bisa roboh. Tembok besar itu akan bisa roboh kalau Tuhan yang ikut berkarya. Dan saya coba menghubungi jemaat induk untuk bisa menggali sumur. Dan saya diperintahkan untuk mencari tukang yang bisa mencari air menggali sumur. Itu pun ibaratnya kami harus bertaruh, istilahnya bertaruh begitu. Dapat nggak air di tempat seperti ini? Karena waktu itu belum ada air, tempat bukit seperti itu. Dan ini baru pertama sumur itu digali, baru kali itu di tempat itu. Jadi ini baru percobaan, dapat enggak? Tapi dengan iman, sebagaimana kutipan tadi, kutipan Roh Nubuat katakan tadi. Dengan iman saya harus melangkah, dan saya harus katakan, lakukan saja. Tuhan akan membuka jalan. Dan kami mulai menggali sumur, cari tukang menggali sumur. Bapak Ibu tahu, kedalaman sumur ini 30 meter dalamnya. 30 meter dalamnya. Ini dua kali rubuh dan diangkat, wah luar biasa pergumulan untuk mencari, 2 kali rubuh. Ini waktu digali. Dan puji Tuhan, hampir kedalaman 30 meter kami mendapatkan air. Dan pembangunan dimulaikan. Puji Tuhan. Pembangunan dimulaikan dan mulai diplester. Yang tadi Bapak Ibu lihat ini, saya kembali. Yang tadi Bapak Ibu lihat gereja ini, nah ini dari belakang. Belum diplester, sekarang karena sudah ada air, mulai diplester. Sudah mulai tampak bangunan, sudah sangat jelas. Dan drum yang Bapak Ibu saksikan itu ada 3 drum di situ sebenarnya, tertutup 1. Itu yang saya isi tiap sore dan panasnya seperti itu. Karena sudah mulai ada air, Tuhan juga mengirimkan banyak donatur untuk pembangunan rumah Tuhan ini. Dan proyek selanjutnya adalah membuat teras. Teras ini nanti bisa digunakan untuk mungkin bila ada tamu, kita bisa terima tamu di situ. Atau ada ibadah alam, kita bisa ibadah potluck. Jadi tempat ini serbaguna. Jadi kami bangun teras di sampingnya. Jadi waktu itu belum ada teras, kami bangun teras. Tuhan kirimkan burung gagak, sponsor mulai berdatangan. Jemaat Batu Hijau tidak berhenti memberikan sumbangan kepada jemaat ini. Nah, mulai membuat teras, ini Bapak Ibu. Ini tiap hari pekerjaan saya di sini terus. Jadi pagi melawat, sore siang makan siang di sini, sore angkat air. Malam tidur, bangun pagi berdoa lagi, melawat lagi, begitu terus pekerjaan. Nah, ini sudah selesai. Jadi ini teras sudah selesai dan langsung disurvei oleh Pendeta Leonard Mamento. Jadi waktu itu beliau telepon sama saya, bagaimana kabar? Saya mau ke Sumbawa. Saya bilang, oh pas ini, Sir, datang. Karena teras baru saja selesai, biar Sir rasakan dulu terasnya. Jadi beliau datang, dan waktu itu malam hari beliau tiba di Pulau Sumbawa Besar, dan kami sambut, dan inilah terasnya yang sudah jadi. Kami sangat senang sekali. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa.
kami memuji Tuhan, dan saya minta tolong kepada Pendeta Leonard Mamento untuk berdoa syukur saat itu. Sir, tolong doakan. Kita mau berdoa syukur karena sudah mulai nampak. Dan bukan itu saja, Bapak Ibu. Bukan teras saja. Bapak Ibu lihat di belakang itu ada tembok keliling. Pembangunan tembok juga dibangun, mulai dibangun. Dan kami doakan supaya tembok ini juga selesai keliling. Dan itu luas tembok itu, keliling harus dibangun. Puji Tuhan, Tuhan membuka jalan. Akhirnya Bapak Ibu, kami ada tempat untuk beribadah. Ada tempat untuk beribadah. Dari tidak ada domba, tidak ada gembala, tidak ada kandang, akhirnya Tuhan membuka jalan. Ada domba, ada gembala, dan ada kandangnya. Ada kandangnya. Jadi sekarang puji Tuhan, kita sudah bisa menikmati ibadah yang sangat sangat nyaman. Ada ruangan ini untuk kami bisa beribadah, untuk sama-sama memuji membesarkan nama Tuhan di tempat itu. Nah, puji Tuhan, akhirnya jemaat Sekolah Sahabat Cabang Sumbawa Besar diresmikan menjadi jemaat 70 berapa saya lupa lagi di wilayah Jawa Timur. Waktu itu diresmikan oleh Pendeta Hengki Wijaya sebagai Ketua Konferensi Jawa Kawasan Timur, disaksikan oleh Pendeta Abri Santoso sebagai Departemen Sekolah Sahabat dan Pelayanan Perorangan. Jadi diresmikan, sudah menjadi jemaat penuh. Jemaat. Puji Tuhan, ini semua karena Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Puji Tuhan. Ini semua karena Tuhan, sehingga jadi jemaat penuh. Bagaimana selanjutnya? Apakah pekerjaan Tuhan ini terhenti? Jadi pada waktu selesai diresmikan menjadi jemaat penuh, saya belum sempat masuk ke tempat ini untuk menikmati. Saya tinggal di tempat ini dari rumah yang tadi, rumah kontrakan itu. Keluar SK saya, keluar SK untuk pindah pelayanan ke jemaat di Madiun waktu itu. Wah, pindah pelayanan di Madiun. Dan saya ingin bersaksi sedikit saja tentang pelayanan di Madiun. Jadi hal yang saya lakukan karena saya hobi badminton, saya belajar dari apa yang saya dapat di Sumbawa Besar. Saya harus cari peluang di mana saya bisa berbaur dengan masyarakat setempat. Saya harus tahu bagaimana keadaan jemaat lingkungan masyarakat setempat, dan saya bisa berbaur dari apa saja yang saya bisa masuk. Nah, kebetulan saya hobi main badminton. Saya suka main badminton, olahraga ini. Dan saya berbaur dari olahraga ini. Dari ini saya mendapatkan banyak teman dari olahraga badminton ini, dan orang-orang dari luar yang bukan dari orang gereja, saya ajak bermain bersama dengan teman-teman gereja supaya bisa berbaur dengan teman-teman gereja, dan di balik sela-sela itu kami bisa menceritakan kasih Tuhan di sana. Kasih Tuhan di sana. Jadi ini saya diundang, jadi dipercayakan menjadi ketua klub badminton saat itu, diundang ada ibu untuk buat acara di rumahnya, ulang tahun klub, dan ada beberapa denominasi gereja, ada juga dari Muslim, dan saya diundang untuk melayangkan doa. Jadi saya masuk ke sana, saya pakai cara apapun supaya kasih Kristus, tabiat Kristus, kebenaran Tuhan bisa dinyatakan. Jadi saya masuk dari hal ini. Di olahraga itu Bapak Ibu bukan untuk cari mati-matian siapa menang siapa kalah. Tapi apapun termasuk olahraga, gunakan itu untuk pelayanan. Gunakan itu untuk pelayanan. Dan saya gunakan itu. Nah, ini kebersamaan kami. Dan saya undang mereka juga untuk olahraga bersama dengan umat-umat Tuhan yang ada di Madiun. Dan sangat ramai, antusias mereka sangat ramai. Kami masuk dalam hal ini. Lalu berikut saya masuk ke umat-umat Muslim juga. Saya aktif dalam kegiatan ini, termasuk diskusi perdamaian namanya. Forum ini diskusi perdamaian. Jadi di situ ada utusan PCNU dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada dari Ahmadiyah,
ada beberapa lagi bawahan organisasi dari Muslim, termasuk Musturian, ada lagi apa itu? Saya lupa, mahasiswa, himpunan ITSMI, ada juga ITSMI di situ, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Jadi ini forum ini tergabung dan saya bergabung, saya masuk semua aspek supaya saya bisa memaparkan tentang Yesus dengan cara yang bisa diterima oleh mereka. Jadi saya masuk, ini pemaparan kepada mereka, dan mereka sangat senang, mereka mengetahui bagaimana doktrin gereja kita yang sebenarnya. Mereka sangat senang. Lalu saya libatkan juga Pathfinder untuk aktif. Saya bilang berbaur, harus berbaur dengan mereka, harus berbaur. Dan sebelumnya belum ada kegiatan seperti ini. Jadi Kristen sendiri, Islam sendiri. Lalu saya coba ajak anak-anak muda kembali lagi Pathfinder untuk bergabung dengan ini. Dan kami bikin kegiatan amal. Pathfinder juga kami libatkan supaya gereja kita dikenal. Dan kami buat namanya aksi solidaritas untuk waktu itu di Donggala, Sulawesi Tengah. Ada gempa dan tsunami. Dari semua logo yang ada ini, logo gereja kita ada di situ. Logo gereja kita. Sebelumnya tidak pernah ada dalam kegiatan-kegiatan. Jadi logo kita mulai ada terpampang di sana. Kita mulai bikin kegiatan ini. Dan puji Tuhan saya dipercayakan menjadi pengurus dalam forum ini. Dan saya berusaha bagaimana gereja bisa berbaur. Kita harus berbaur. Tidak boleh tidak berbaur. Karena Yesus sendiri berbaur supaya terang kemuliaan Tuhan itu bisa dinyatakan. Dan kami berbaur. Nah, terjalin silaturahmi yang baik dengan tokoh-tokoh Islam sekitar, masyarakat sekitar. Ini tokoh-tokoh mubalik mereka, termasuk ada pimpinan-pimpinan masjid mereka ini hadir, datang ke rumah kami, silaturahmi, kami menyambut dengan sukacita. Ini lagi juga datang dari, kalau tidak salah ini DLII. Nah, ini datang juga ke rumah kami. Waktu itu anak kami masih kecil, datang silaturahmi, berbaur. Dengan cara berbaur, kita bisa akrab dengan banyak orang dan kita bisa menyampaikan terang Kristus. Apakah dari perkataan dan dari perbuatan kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak lama lagi datang. Dan agama mayoritas terbesar memang agama Kristen. Tapi yang kedua adalah Muslim. Kalau saya pikir bagaimana caranya bisa memperkenalkan atau bisa menginjil kepada mereka dengan umat yang sebesar ini. Agama terbesar kedua. Saya hanya berkomitmen dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengan alat yang sederhana ini, pakai saya. Dengan cara apapun, saya akan menyampaikan pekabaran itu kepada orang-orang yang memerlukan. Dengan bahasa yang sederhana, yaitu bahasa kasih Tuhan. Saya menyampaikan dan kami akrab satu dengan yang lain. Saya diundang ke sekretariat mereka, kita bersilaturahmi di sana, kita berbicara tentang kasih Tuhan di sana, dan berbicara tentang kedamaian tentu. Dan mereka sangat mendukung. Lalu mengundang juga gereja-gereja yang ada di Madiun waktu itu. Saya hubungi juga ketua distrik, ada pendeta Mekil Apasiang. Saya undang anggota-anggota gereja, bagaimana kita bisa bikin kegiatan yang bisa mempersatukan gereja kita dengan umat-umat Islam. Dan kami diundang untuk masuk ke masjid. Dan ini masjid, kami masuk. Dan selesai acara itu, kami doa bersama, kami bertukar pikiran, mereka ingin mengetahui doktrin kita apa, pemahaman kita apa tentang Isa Al-Masih, kami menyampaikan bahwa Isa Al-Masih akan datang dan lain sebagainya. Dan mereka sangat menerima. Dan keakraban itu terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa lihat dari foto-foto ini. Ini di depan masjid. Kami masuk ke masjid, kami berbaur bersama dengan mereka. Dan saya sampaikan kepada jemaat yang saya layani di Madiun, kita juga harus berbaur. Data semua anggota masyarakat sekitar yang membutuhkan pertolongan, supaya pada waktu acara akhir tahun, bukan acara internal kita saja yang mendapatkan hadiah, tetapi yang paling perlu adalah masyarakat sekitar. Jadi didata orang-orang yang tidak mampu, kita undang mereka datang ke gereja, kami kasih bingkisan kasih kepada mereka yang membutuhkan, datang ke gereja.
Kita kasih, kita layani. Saya katakan di jemaat, undang mereka masuk dalam gereja. Kita kasih mereka pemberian dari cinta kasih Tuhan yang sebenarnya. Dan mereka sangat senang mengetahui bahwa orang Kristen, umat-umat Tuhan seperti ini. Mereka sangat senang. Dan puji Tuhan, setiap tahun selalu kami adakan acara akhir tahun, mengundang masyarakat sekitar untuk hadir. Dan kami data semua anggota-anggota masyarakat yang tidak mampu untuk hadir. Bukan itu saja, kami membuat charity klinik kesehatan gratis. Apa yang saya belajar di Sumbawa, saya bawa. Saya antusias, mereka sangat senang. Habis senam, habis olahraga, senam sehat, kami lakukan pemeriksaan gratis. Dan mereka sangat senang. Lalu, puji Tuhan, akrab juga dengan tokoh masyarakat lagi, kepada Pak Camat. Kami akrab dengan Pak Camat juga datang ke gereja. Jadi waktu kami pertama kali membuat acara akhir tahun, beliau tidak datang. Yang kedua, karena melihat laporan mungkin dari masyarakat sekitarnya, beliau sangat senang dan beliau juga turut hadir di acara akhir tahun. Datang juga Pak Camat dan memberikan amplop, dan ternyata amplop itu berisikan pesan untuk membeli keyboard. Jadi Pak Camat memberikan kita uang untuk membeli keyboard gereja. Puji Tuhan. Tidak pernah minta, tapi Pak Camat yang memberikan. Kasih keyboard, luar biasa silaturahmi yang tergabung, yang terjalin dengan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi kami dapat keyboard dari pemerintah setempat, tokoh daerah setempat, dan kami gunakan itu untuk pelayanan di gereja, di Jemaat Sara dan Madiun. Nah, ini baptisan-baptisan Bapak Ibu yang terjadi selama pelayanan. Saya lewat aja, ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pendeta Leo, waktu itu saya masih pendeta muda. Ini terakhir waktu pas baru diurapi. Jadi ini ulu hasil. Baru diurapi jadi pendeta, sebelum pindah ke Malang, membaptiskan 3 jiwa lagi di Ngawi. 3 jiwa. Nah, pelayanan di Malang bagaimana? Nah, saya di Malang datang baru sebulan. Sebulan itu belum buat apa-apa, sudah corona. Lalu apa yang saya lakukan? Apakah saya tinggal diam? Termasuk pembahasan yang tadi kita dengar bersama mengenai firman Tuhan, bahwa apapun keadaannya, jangan pernah menyerah, melangkah saja. Tuhan yang akan membuka jalan. Lakukan kewajibanmu dengan baik, lakukan tekad pelayananmu dengan baik. Saya tidak mau tertekan dengan suasana corona ini. Saya harus keluar, dan saya berusaha untuk mencarikan sponsor. Cari sponsor, tiap bulan memberi makan domba-domba ini. Tiap bulan harus paling kurang ada beras di sana, ada minyak goreng di sana, ada kecap di sana. Saya bisa bawakan dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah. Saya membawakan ini. Kasih kepada mereka. Makanan tiap bulan kepada mereka. Kasih makanan kepada mereka. Biar cuma beras, biar cuma apa. Carikan sponsor. Carikan sponsor baik dari pemerintah, baik dari sponsor yang dari umat-umat Tuhan yang lain, siapapun. Kami tampung dan kami memberikan kepada umat-umat Tuhan yang terdampak COVID-19. Jadi tiap bulan saya berusaha dengan pertolongan Tuhan untuk memberi makan domba-domba ini. Jadi mereka mendapatkan makanan. Kalau domba-dombanya sehat, gembalanya tentu senang. Jadi saya sangat senang sekali kalau domba-domba saya ini sehat. Saya berusaha supaya mereka bisa ada kebutuhan makan, kebutuhan hidup yang cukup, minimal bisa membantu. Lalu berusaha juga untuk mendaftarkan mereka vaksin, karena ada beberapa orang tua kita takut untuk keluar, belum tahu. Saya melayani mereka, saya daftarkan mereka untuk mendapatkan vaksin. Karena bagi saya, kalau domba-domba saya sehat, gembalanya tentu akan senang. Bapak Ibu, saya ingin bacakan kembali kutipan penubuat dalam renungan pagi kita pada sepanjang tahun ini, menjadi putra-putri Allah, halaman 100. Adalah baik bagi kita untuk merasa tidak puas dengan cara kita sendiri melakukan kewajiban. Tetapi janganlah kita tidak merasa puas dengan kewajiban itu sendiri. Karena dalam pemeliharaannya, Allah menaruh di hadapan umat manusia pelayanan yang akan menjadi seperti obat bagi mereka yang sakit. Bapak Ibu, jangan pernah merasa puas dalam pelayanan. Terus lakukan.
Karena melalui pelayanan itulah, itu akan menjadi obat bagi orang-orang yang kita layani. Obat bagi orang-orang yang sakit. Saya ingin membawa sedikit pikiran kita, ini saya mendapat dari WA, jadi saya ingin share sedikit. Pekerjaan versus pelayanan. Ingin bacakan sedikit. Bila Anda melakukannya untuk mendapatkan nafkah, itu pekerjaan. Bila Anda melakukannya karena untuk Tuhan, itu pelayanan. Bila yang Anda pikirkan hanya kesuksesan, itu pekerjaan. Bila Anda pikirkan hanya kesetiaan, itu pelayanan. Bila Anda berhenti karena tidak ada yang berterima kasih, itu pekerjaan. Bila Anda terus bekerja, walaupun tidak pernah dikenal siapapun, itu pelayanan. Bila Anda semakin sulit menikmati yang Anda kerjakan, itu pelayanan. Itu pekerjaan. Bila Anda semakin menikmati yang Anda kerjakan, itu pelayanan. Bila Anda terus keluar karena ada yang mengkritik, itu pekerjaan. Bila Anda terus bekerja, sekalipun dikritik habis-habisan, itu pelayanan. Gereja yang biasa-biasa hanya dipenuhi oleh orang-orang yang bekerja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, gereja yang luar biasa dipenuhi oleh orang-orang yang melayani. Kiranya komitmen di dalam pelayanan kita, tekad melayani itu selalu ada dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Menjelang hari kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Selamat melayani. Amin. 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 Praise the Lord. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Praise the Lord. Amin. Di Tuhan. Amin. Terima kasih atas pekabaran dan kesaksiannya yang boleh membuat kita semua di sini tergugah ya. Sangat banyak pelayanan yang sudah dilakukan di Indonesia dan kiranya ini boleh menguatkan kami jemaat di Colorado untuk senantiasa melayani pekerjaan Tuhan, bukan bekerja, tapi melakukan pelayanan. Baik, terima kasih Pendeta. Dan untuk selanjutnya saya mengundang Pendeta untuk membawakan doa tutup. Enggak ada nyanyi. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Kami bersyukur untuk apapun yang terjadi sampai saat ini. Entah itu dalam keadaan yang kami rasa buruk bagi kami, ataupun itu baik bagi kami. Kiranya kami berpikir bahwa apapun yang kami alami, semuanya karena ada maksud dan rencana Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah dan bahagia ini. Kami dapat beribadah dengan umat-umat Tuhan yang berada di Colorado. Kami bisa saling menguatkan. Bahkan firman ini meneguhkan dan menguatkan kami di dalam pelayanan. Ajari kami ya Tuhan, untuk bisa berkomitmen, mempunyai tekad di dalam pelayanan, melayani Tuhan dan sesama kami manusia. Sekalipun dengan alat yang sederhana, kami percaya Tuhan akan menggunakan itu menjadi alat yang luar biasa. Sebagaimana Musa, sebagaimana Daud, Tuhan menjadikan semuanya luar biasa. Karena ada maksud dan rencana Tuhan di balik itu. Apapun tembok yang besar itu, apapun tantangan yang besar itu, kami akan lewati bersama dengan Tuhan. Maka daripada itu, kami memohon kuasa Tuhan menjadi bagian di dalam pelayanan
Biarlah Tuhan yang di depan, kami yang di belakang, membuka jalan bagi kami untuk menyelamatkan orang lain, menerima akan keselamatan, kasih karunia yang Engkau tawarkan itu. Berkati akan umat-umat Tuhan yang berada di Colorado, bersama dengan gembala, bersama dengan anggota majelis, tua-tua gereja. Tuhan memberkati, dan kiranya kesehatan dan berkat-berkat sorga menjadi bagian akan umat-umat Tuhan. Di bawah asuhan Gembala Bapak Pendeta Yoram Tumbarante, biarlah umat-umat Tuhan yang berada di Colorado terus bersinar dan menjadi terang, menjadi sambung tangan Tuhan di dalam pelayanan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Amin.